Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah evaluasi pembelajaran. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bisa melakukan berbagai aktivitas. Nah, tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita, terkhusus di dunia pendidikan, pasti membutuhkan yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi itu sendiri apa sih? Yuk simak bersama-sama di video ini ya. Nah, di konsep evaluasi ini, evaluasi memiliki pengertian yang cukup luas. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai, dan arti dari sesuatu berdasarkan kriteria untuk menentukan kerangka keputusan. Nah, dari pengertian tentang evaluasi tadi, dapat kita tarik secara garis besar bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis, bukan hasil, yang dimana evaluasi ini bertujuan untuk menentukan kualitas dari arti sesuatu untuk menentukan keputusan atau hasil. Nah, beberapa orang beranggapan tumpang tindih antara evaluasi, penilaian, tes, dan pengukuran. Mereka mengartikan bahwa semua itu sama. Namun, pada hakikatnya, keempat poin ini memiliki pengertian dan makna yang berbeda. Istilah yang hampir serupa namun berbeda dapat kita lihat dari perbedaannya antara evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Jika evaluasi dan penilaian lebih bersifat kooperatif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes itu sendiri merupakan alat dan instrumen untuk melakukan pengukuran, dan pengukuran itu sendiri lebih membatasi gambar yang bersifat kontinuitas atau angka. Meskipun evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes memiliki makna yang berbeda-beda, namun mereka saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Coba kita perhatikan gambar di samping. Maksud dari gambar di samping adalah evaluasi merupakan suatu penilaian, di mana penilaian ini menyangkut dua penilaian. Yang pertama, penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian kuantitatif ini meliputi pengukuran. Pengukuran dapat dilakukan dengan tes. Dan biasanya tes yang diberikan bisa berupa bentuk objektif atau bentuk uraian. Sedangkan untuk penilaian kualitatif bisa berupa non-pengukuran. Non-pengukuran ini dapat diberikan melalui non-tes dan bisa dilaksanakan melalui wawancara atau pengamatan. Nah, dari gambar sebelumnya dijelaskan bahwa keterkaitan antara evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes dapat dibentuk melalui 5 prinsip-prinsip umum. Yang pertama adalah prinsip kontinuitas. Maksudnya ialah evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran harus dilakukan secara kontinu. Yang prinsip kedua adalah prinsip komprehensif. Maksudnya adalah evaluasi merupakan suatu objek, maka dari itu guru harus mengambil seluruh objek untuk menjadikan bahan evaluasi. Yang ketiga adalah adil dan objektif. Artinya, dalam melakukan evaluasi, guru harus adil dan tidak pilih kasih. Prinsip yang ketiga ini merupakan prinsip yang mudah diucapkan namun nyatanya sulit untuk dilakukan. Prinsip yang keempat adalah prinsip kooperatif. Maksudnya adalah dalam melakukan evaluasi, evaluasi ini melibatkan semua pihak,
baik itu guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan peserta didiknya. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip praktis. Maksudnya, mudah digunakan untuk semua kalangan. Artinya, jika tes atau non-tes yang diberikan itu dapat dimengerti. Untuk itu, perhatikan dan cermati perintah instrumen penilaiannya, baik melalui tes ataupun non-tes. Nah, cukup sekian dulu ya materi tentang konsep evaluasi. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.